Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, sampai ketemu lagi di materi kita kali ini. Baik, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai router ya. Nah, nanti apa itu router, fungsinya, lalu kita akan membahas mengenai routing dan jenis-jenis routing. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, pertama kita bahas dulu sedikit. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai LAN dan VLAN. Nah, kalau kita menggunakan LAN seperti ini, nah misalkan ini kita menghubungkan dua switch. Nah, ini misalnya labor A dan labor B. Anggap saja di sini ada 200 komputer dan di sini 200 komputer. Nah, di sini semuanya ada 400 gitu. Kalau satu switch. Nah, ini berarti berarti ini semuanya adalah satu network gitu. Nah, satu network semuanya. Nah, ini networknya termasuk besar gitu. Kita bisa memecah network ini pertama dengan VLAN gitu. Nah, kalau di dalam VLAN itu artinya networknya belum di routing gitu, masih di switch saja gitu. Nah, kita bisa mengubahnya seperti ini. Berarti ini kita ganti perangkatnya router. Nah, ini juga router. Nah, berarti ini, nah kalau sebelumnya ini switch, berarti ini satu network yang sama gitu ya. Nah, satu network yang sama. Kalau ini sudah router, berarti ini udah beda network. Misalnya ini networknya 1.0.1.4. Nah, ini udah 2.0.1.4. Nah, ini itu udah beda network gitu. Nah, udah beda network karena dipisah oleh router. Nah, semoga teman-teman semuanya masih ingat ya. Kalau switch kemarin fungsinya menghubungkan dalam satu jaringan sama, nah switch itu dia kemarin di layer 2 ya. Nah, kalau di layer 3 itu fungsinya sudah berbeda, yaitu menghubungkan jaringan berbeda. Itu fungsinya router. Nah, karena ini udah beda jaringan, itu ada satu, nah ada satu jaringan, dua jaringan, dan tiga ya. Ingat kemarin broadcast domain, nah satu broadcast domain, dua dan tiga itu dipisahkan dari router. Nah, ingat di setiap interface router itu memiliki IP berbeda-beda ya. Nah, karena dia menghubungkan beda network. Contohnya yang tadi, contohnya ini ada satu router, ini ke PC A dan ini ke PC B. Di sini interface F00-nya IP-nya 192.168.1.254. Lalu PC-nya 1.1. Nah, ini PC-nya 2.2. Nah, ini F10-nya 2.254. Nah, lalu di router ini ada yang namanya routing table. Nah, jadi di router itu agar dia bisa menghubungkan beda network, nanti ada istilahnya routing table. Nah, routing table itu adalah memori di router yang mengingat informasi-informasi mengenai daftar jaringan-jaringan yang terhubung. Nah, nanti ada jaringannya terhubung secara langsung dan ada yang dibangun melalui routing protokol. Ini karena dia terhubung dengan router, yang terhubung dengan router itu artinya interface-nya terhubung dengan router gitu. Nah, itu dia terhubung langsung. Nah, ini berarti dia terhubung langsung atau directly connected network namanya. Nah, contohnya nih, komputer A punya IP titik satu ya. Nah, lalu ada namanya default gateway. Nah, teman-teman udah pernah ingat ya gateway. Jadi kalau kita sudah beda network, nah itu ketika komputer A ingin mengirim pesan, nah menuju komputer B dan komputer A itu menganggap bahwa komputer B itu udah beda network dengan dirinya karena dia udah beda router, maka komputer A akan mengirimkan pesan itu ke default gateway. Nah, berarti dia mengirimkan ke titik 254. Nah, baru router nanti mengirimkan pesannya ke sini. Nah, itulah fungsi router sebenarnya, menghubungkan beda jaringan. Nah, lalu ini jaringannya default gateway-nya adalah 1.254. Lalu komputer B sama, IP-nya 2.2. Lalu gateway-nya 2.4 lah sebagai default gateway-nya. Oke. Nah, ini contohnya IP config. Di sini ada default gateway-nya. Ini IP-nya komputer A 1.1, ini komputer B 2.2, gateway-nya 2.254. Itu namanya default gateway. Nah, kalau teman-teman pernah setting Windows, nah kalau static IP pasti dibuat berapa default gateway-nya. Nah, default gateway itu biasanya interface router gitu. Berapa IP yang dipasang di router. Karena router lah yang menghubungkan beda network tadi gitu. Nah, lalu show IP route. Nah, ini kalau kita nanti menggunakan Cisco ya. Kalau Mikrotik sama saja konsepnya. Nah, routing itu di beda perangkat apapun mereknya konsepnya sama. Nanti perbedaannya adalah bagaimana cara konfigurasinya dan cara ngecek
troubleshootnya, itu aja perbedaannya. Nah ini kalau kita show IP route nanti, ini nanti dia C di sini connected, berarti ini interface-nya terhubung langsung dengan router. Nah ini terhubungnya di mana? Di interface fast 00. Ini 2 pas 10. Nah lalu kemarin kita udah bahas ini ya, ini yang topologi yang sebelumnya, semoga teman-teman masih ingat ya. Nah, ini kemarin kita sudah buat VLAN. Nah, kalau VLAN ini adalah teknologi di layer 2. Nah VLAN itu dia hanya VLAN switch itu dia hanya bisa memecah VLAN, sementara dia tidak bisa menghubungkan antar VLAN tersebut. Nah, untuk menghubungkan, kita sudah tahu ya, yang bisa menghubungkan jaringan berbeda itu adalah perangkat di layer 3, contohnya router gitu. Jadi kita di kondisi ini untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20 kita butuh router. Lalu proses untuk menghubungkan yang ini, yang inter VLAN routing tadi, namanya adalah inter VLAN routing. Proses untuk menghubungkan antar VLAN tadi namanya inter VLAN routing. Nah seperti ini. Ini ada VLAN 10 dan ini ada VLAN 20. Ini beda network nanti dihubungkan dengan router. Lalu bagaimana contoh komunikasinya? Seperti ini. Nah ini kan dia hanya satu interface ya, kok dia bisa menghubungkan gitu. Nah masih ingat teman-teman konsepnya terang kemarin, bahwa satu interface itu membawa informasi lebih dari satu VLAN gitu. Nah kalau kita lihat lagi seperti ini dia. Nanti di interface ini, interface yang di router itu seolah-olah secara fisiknya itu ada satu interface, tetapi secara virtualnya nanti akan ada dua interface seperti ini. Nah di dalamnya ada interface FA00.10, nah, FA00.20. Nah ini namanya sub interface gitu. Nah nanti bagaimana cara komunikasinya VC1 VLAN 10 dengan VLAN 20? Nanti dia masuk ke router. Nah di sini dia masuk ke interface 0.10 tadi ya. Nah 10. Lalu di sini ada titik 20. Lalu dia masuk ke sini, lalu dia mutar lagi ke interface F20, lalu baru sampai ke sini. Makanya dia butuh router untuk menghubungkannya. Nah masuknya di sini VLAN 10, masuk VLAN 10, lalu keluar ke VLAN 20 gitu, baru sampai ke PC-nya. Itu dia namanya inter VLAN routing. Nah, inter VLAN routing ini bagaimana cara config-nya seperti ini. Nah ini kita definisikan dia untuk VLAN 10-nya. Ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Nah oke, ini nanti kita bahas sedikit dulu, nanti akan kita praktekkan di pertemuan sesudah ini ya. Nah ini ada fast internet 010 dan 020. Ini untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 20. Nah kita cek show IP route. Nah ini dia seperti ini, 10 ke fast internet. Nah ini dia sub interface tadi. Nah ini juga sub interface. Nah nanti kalau teman-teman masih kurang, nanti kan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kan kita contohnya akan kita menghubungkan yang ini yang sudah kita buat kemarin. Nah nanti kan kita buat inter VLAN routing untuk yang ini. Nah bagi teman-teman yang belum siap ini silahkan dikerjakan gitu ya. Nah segi materi sebelumnya. Nah kemarin kita sudah bahas router ya. Nah lalu sebenarnya apa sih routing itu gitu. Nah jadi sebenarnya kayak gini. Nah mungkin teman-teman sudah pernah pakai Google Maps ya. Nah misalnya nih dari Bengkalis kita mau ke Pekanbaru gitu. Itu ada banyak jalan ya. Misalnya kita lewat sini, bisa juga kita mutar nih lewat Dumai. Mana yang terbaik jalannya tergantung gitu. Nah routing itu sama seperti itu. Nah router itu adalah perangkatnya. Jadi ingat ya, router itu perangkatnya. Lalu routing itu adalah tekniknya untuk menghubungkan jaringan berbeda. Nah jadi routing itu adalah proses penentuan rute terbaik, best path pada sebuah network untuk mencapai tujuan gitu. Jadi routing ini dia berada di layer 3 gitu. Nah, oke. Nah, routing ini berada di layer 3. Nah, jadi misalnya kita ke sini, mana yang terbaik? Apakah lewat sini atau lewat sini? Nah, terbaiknya tergantung nanti metode routing yang kita gunakan gitu. Nah, metode routingnya akan kita bahas beberapa saat lagi gitu. Lalu keuntungan routing. Nah kemarin kan kita sudah bahas switch ya. Nah switch itu digunakan untuk jaringan lokal, untuk labor contohnya, untuk satu network gitu.
Nah, routing itu kita bisa melakukan pemantauan dan pengolahan jaringan yang lebih baik gitu. Nah, kalau jaringan switch itu dia satu network semua, agak susah nanti. Lalu lebih aman karena nanti kita bisa membuat firewall filtering. Lalu traffic broadcast atau virus hanya terkonsentrasi di local area network. Jadi apabila nanti satu komputer di switch itu kena virus, nanti dia bisa broadcast. Nah, kalau kita sudah routing, berarti dia yang kena adalah yang satu network saja. Network yang di router lain nggak kena gitu. Nah, untuk network yang skala besar, kita bisa menggunakan dynamic routing. Contohnya nanti adalah RIP, OSPF, dan BGP. Nah, lalu teknik routing. Yang pertama ada static routing. Nah, static routing itu merupakan metode routing untuk cara menentukan network tujuan atau gateway-nya secara manual. Nah, seperti apa gitu. Nah, kita dari sini ke Pekanbaru itu kita harus lewat sini gitu. Misalkan ini macet, kita nggak bisa lagi dong ke Pekanbaru gitu. Itu dia static routing. Kita mau kemana dan belok mana itu kita tentukan secara manual. Kalau jalan utamanya putus, nah itu kita nggak bisa sampai tujuan. Nah, kalau kita menggunakan dynamic routing, itu router menentukan. Ingat konsepnya static routing itu kita sebagai administrator jaringan yang menentukan. Kalau dynamic routing itu router menentukan pilihan terbaiknya berdasarkan nanti routing protokol yang kita konfigurasi gitu. Nah, kalau contohnya seperti ini. Nah, ketika kita router ini menghubungkan ke network ini nih, nah kita tentukan bahwa dia melewati router yang ini gitu. Nah, router yang ini. Nah, itu dia kita konfigurasi secara manual. Atau router ini ke sini, kita konfigurasi secara manual. Nah, kelebihan static routing itu adalah dia kinerjanya sangat ringan karena kita tentukan manual, jadi routernya nggak berpikir gitu. Dan menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang karena pertukaran paket dari routing dynamic. Nah, routing static ini lebih mudah untuk dikonfigurasi. Nah, lebih bebas menentukan jalur. Nah, kekurangannya adalah network admin harus mengetahui segala tentang router yang tersambung. Nah, ingat static routing ini hanya cocok digunakan untuk jaringan yang skala kecil gitu. Apabila nanti teman-teman konfigurasinya routernya hanya 2, 3, atau 4 lah gitu. Nah, konfigurasi lebih rumit apalagi banyak router gitu. Nggak mungkin kalau nanti sudah banyak router, teman-teman harus menggunakan, nggak harus juga sih, disarankan menggunakan routing protokol dynamic. Nah, dia membutuhkan waktu yang lama untuk konfigurasinya. Nah, sementara routing dynamic itu nggak lama gitu. Nah, oke, lalu kita bahas dynamic routing. Nah, dynamic routing itu adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat routing table gitu. Nah, kalau di static routing tadi di sini ada namanya routing table yang ini. Nah, itu kita tambahkan secara manual. Nah, kalau dynamic routing nanti routing protokolnya akan menambahkan secara otomatis menggunakan routing dynamic. Nah, oke. Lalu routing protokol akan mengatur secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain dan memberikan informasi antar router. Nah, lalu dynamic routing itu ada jenisnya juga gitu. Nah, routing dynamic itu terbagi menjadi dua, IGP dan AGP. Nah, IGP itu interior gateway protocol dan AGP ini adalah exterior gateway protocol. Nah, interior ini adalah routing protokol yang digunakan dalam satu AS number. Nah, AS number itu artinya sebuah angka yang diberikan oleh PUBG atau apa nanti namanya, yang khusus digunakan untuk suatu administrasi network, misalnya nih di kampus. Nah, itu satu kampus itu dia menggunakan routing IGP untuk menghubungkan network antar gedungnya. Nah, IGP ini adalah routing protokol eksternal. Itu misalnya nanti hubungnya udah beda AS number gitu. Misalnya nanti menghubungkan Telkom dengan Bisnet, itu dia udah IGP. Nanti dia pakai protokol namanya, contoh yang IGP ini adalah BGP gitu. Nah, sekarang kita nggak bahas ini gitu. Nah, kita nanti bahasnya adalah IGP dulu. Nah, IGP ini dia menggunakan ada dua lagi. Ada yang namanya distance vector dan link state. Nah, distance vector ini adalah routing protokol yang mencapai tujuan itu mengambil jarak terdekat.
Nah, jarak terdekat itu apa maksudnya? Nah, kalau nanti di jalan, misalnya di maps ya, seperti ini. Nah, kalau kita di sini pakai routing protokol distance vector, nah maka dia akan lewat sini karena secara jarak dia lebih dekat gitu. Nah, lalu, nah kalau di jaringan gimana? Yang dekat itu maksudnya seperti ini. Nah, nah seperti ini. Kalau dari sini ingin mencapai ini, nah itu lewat mana? Kalau kita lewat sini, pasti dipilihnya adalah lewat sini karena jaraknya lebih dekat. Nah, jarak lebih dekat yang dimaksud itu adalah banyaknya hub, nah banyaknya router yang dilewati. Nah, kalau di jalan nanti kalau kita pakai maps itu adalah uh, jarak kilometer ya. Kalau ini adalah banyaknya router yang dilewati. Kalau kita ke sini berarti ini satu router, dua router dan tiga router gitu. Kalau ke sini cuma satu. Nah, ini cuma switch ya. Berarti ini cuma satu. Berarti dia lewat bawah gitu. Nah, contoh routing dynamic itu adalah RIP dan RIP versi 1, RIP versi 2 dan IGNP. Lalu ada link state. Nah, link state itu dia menggunakan uh, link state. Nah, dia menggunakan metrik. Jadi dia tidak hanya mengandalkan jarak terdekat. Nah, contoh kasusnya gimana? Misalkan seperti ini. Dari sini misalkan nih, ini memang dekat mungkin. Mungkin ini jalannya berlubang-lubang gitu. Jalannya berlubang atau macet gitu. Kalau jalannya berlubang, ini bisa jadi ditempuh dengan jarak 5 jam gitu. Nah, ini mungkin jauh gitu. Tapi dia jalan tol gitu dan nggak macet. Nah, ini bisa 4 jam. Nah, kalau di routing link state maka router akan memilih jalan yang ini sebagai jalan utama karena dia jaraknya lebih dekat, jalannya lebar gitu. Nah, nah yang termasuk link state adalah OSPF dan ISIS. Nah, oke. Nah, biasanya nih kebanyakan orang itu menggunakan ISIS ini, menggunakan OSPF. Nah, jadi routing dynamic yang paling banyak digunakan untuk di jaringan misalnya satu OS number itu biasanya dipakai oleh OSPF. Nah, kelebihan dynamic routing adalah pertama proses konfigurasinya lebih cepat gitu. Nah, karena kita hanya perlu menambahkan jaringan yang terhubung secara langsung dengan router dan cocok digunakan untuk jaringan yang berskala besar. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai static routing, nah ini agak susah nih karena routernya udah banyak. Nah, routernya udah banyak ini kurang cocok pakai static routing. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya di topologi ring. Ini saya menggunakan dynamic routing. Nah, di sini saya menggunakan OSPF. Nah, bisa digunakan untuk jaringan skala besar ya. Ini jaringan udah termasuk skala besar gitu. Kalau masih skala kecil, nah bisa nanti menggunakan static routing. Nah, jika ada jalur yang rusak, tetap aman. Nah, kenapa contohnya seperti ini? Nah, misalnya ini putus, nah dia bisa pindah lewat bawah gitu. Misalkan ini putus lagi gitu, nah ini ada lagi jalurnya, gitu. Pindah lagi dia. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan dengan dynamic routing karena nanti ketika jalurnya putus maka router akan mencari jalur lain gitu. Nah, kalau di static routing ketika suatu jalur itu putus kita harus tentukan jalur baru secara manual gitu, nggak bisa pindah otomatis gitu. Nah, kalau kita config jaringan seperti ini dengan static routing itu konfigurasinya agak ribet, bisa saja gitu, tapi kita yang dibikin repot jadinya. Nah, jalur ditentukan secara otomatis oleh router gitu. Nah, ini mau kemana lo mana maka router akan berpikir sendiri gitu. Bisa jadi di lewat sini atau bisa jadi di lewat sini. Nah, ini contohnya. Kalau kita menganggap ini adalah kita menggunakan RIP yang desain vektor, maka dia akan lewat bawah. Tapi kalau kita menggunakan OSPF itu belum tentu gitu. Bisa jadi dia lewat atas karena ini kecepatannya gitu. Lalu kekurangan dynamic routing itu apa? Nah, sebenarnya nih bandwidth yang dibutuhkan lebih besar dari static routing, tapi sebenarnya tidak terlalu besar karena dia router itu bertukar informasi untuk menentukan routing tabelnya. Nah, jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan administrator. Jadi yang dalam penentuannya itu adalah router, bukan administrator lagi. Nah, lalu membutuhkan RAM lebih besar dari static routing gitu. Nah, apalagi kalau ada jalur DOM, maka router akan menentukan jalur terbaru gitu.
Nah, jadi itulah teman-teman semuanya, perbedaan static routing dan dynamic routing. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas praktek menggunakan static routing dulu ya. Nah, menggunakan studi kasus yang kemarin, makanya ini. Nah, ini akan kita hubungkan nanti dengan static routing. Bagaimana caranya? Silahkan simak di video selanjutnya gitu ya. Nah, semoga teman-teman nih paham sampai pertemuan kali ini. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.